Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel YouTube Mas Reza. Hari ini setelah 2 bulan atau 3 bulan lamanya nggak nge-review mobil, akhirnya kita review lagi. Soalnya di 3 bulan terakhir gue cukup padat ya kerjaan di kantor, di proyek. Jadi nggak sempet belanja atau jual beli mobil. Nih kebetulan ada teman yang kemarin nawarin, ya iseng-iseng gue beli deh. Pasaran mobil ini yang City VTEC tahun 2006. Pasarannya 60 sampai 70 tergantung kondisi ya. Ada yang 90 juga, cuman ya itu depend on condition ya. Jadi mobil ini hadir dalam 2 varian mesin, kodenya GD8. Ada yang IDSI, itu yang 8 busi, yang ini yang VTEC. Gue milih yang VTEC karena kan ini last teknologi Honda ya, VTEC. Sampai sekarang juga semua mesin Honda tuh VTEC. Bensinnya lumayan irit lah ya, 110, 19 dalam kota macet-macetan. Kalau luar kota belum nyoba, tapi kalau kata orang-orang bisa 115, tapi gue belum pernah nyoba ya. Ban depan belakang sudah cakram dan profil bannya itu 185 65 R15. Ini bentuknya palang 6 khas pelak-pelak zaman dulu ya. Dopnya masih ketutup gini, lucu juga. Sudah ABS, EBD, power steeringnya juga udah pakai electronic power steering. Jadi sebenarnya mobil ini adalah Honda Jazz yang disedan-sedankan. Kenapa? Kelihatan banget kan bentuknya tuh Honda Jazz banget lah. Sampingnya, terutama samping dan dalam itu Honda Jazz banget. Bahkan mesin yang digunakan juga mesin Honda Jazz. Ya kan Honda Jazz ada yang iVTEC, ada yang VTEC, ada yang IDSI. Mobil ini lumayan gesit lah ya. Dia belum ada fog lampnya nih. Ini facelift, ini belum facelift ya. Kalau facelift sudah ada fog lampnya. Kemudian juga dia sudah pakai lampu kristal multi reflektor, cukup terang, ada desain chrome dan ada honeycomb di belakang grillnya. Kita langsung masuk ke dalam aja ya. Nah ini bagian samping terutamanya, ini Honda Jazz banget lah. Kalau segini nih kelihatan banget Honda Jazz-nya. Cuman kalau Honda Jazz itu hatchback, ini di sedan-sedankan tuh, lihat kan. Moncongnya pendek, cuman memang nggak sependek Civic Turbo yang sekarang ya. Di zamannya dia keluar duluan nih, sebelum Vios dan Baleno yang menjadi kembung kayak gini. Honda City duluan sehingga penjualannya cukup bagus. Dan sampai di 2020 yang makanya juga masih banyak. Dulu kan di eranya Soluna masih sedan kecil ya, Soluna, Baleno. Tapi dia sudah mengembung besar seperti ini tahun 2003. Dalamannya City Jazz banget sih. Jadi yang IDSI sama VTEC ini beda dalamannya ya. Jadi kalau dalamannya IDSI itu beige and panelnya itu pakai wood panel. Kalau ini black dan panelnya silver. Langsung masuk aja deh. Speedometer sama persis. Nah ini indikatornya nyala, belum gue cek, baru datang mobil semalam, habis gue cuci. Spion warna body, dia elektrik tapi belum retract. Dia juga sudah punya sen guys, di sennya masih di fender ya, kelihatan nggak? Ada sen di fendernya. Sorry deh, ntar gue tunjukin. Door trimnya Jazz banget, persis plok-plok, gak ada bedanya. Apalagi kalau lo beli Jazz yang VTEC ya, bentuknya persis segini. Auto cuma di sisi pengemudi, sisanya turun naik manual. Tapi dia juga belum punya power door lock, cuman window lock. Power docknya gimana? Ya diginiin. Tapi karena gue beli second hand, jadi si pemilik sebelumnya sudah buat tombol di sini ya, lumayan lah. Soalnya kan rada malas juga kalau tangan mesti kayak gini kan. Dia punya 7 speed mode. Jadi di sini ini matingnya CVT ya. CVT cuman ada 7 speed mode, lucu juga ya. Dia ada parking, rear, neutral, drive, dan di sini ada S ya. S ini nggak tahu super, nggak tahu speed. Dan ini low gear biasanya. S ini speed. Jadi ketika lo masukin itu ke S ya, dia ada layar kecil nih di sini dan dia akan nunjukin indikator gigi lo tuh. Jadi itu juga masih matic sebenarnya. Jadi kalau lo mau manualin, lo tekan dulu nih 1 kali, nanti jadi manual. Pengen ngerekam sih, cuman gue ngerekamnya kan pakai HP jadi susah ya sambil jalan. Sun visor nggak ada, vanity mirror nggak ada, lampu standar, nggak ada lampu juga di depan. Ini basic banget sih. Grip mobilnya 4 lengkap. Nah yang beda sama Jazz ini dashboardnya sedikit ya. Kalau Jazz kan di bawah tuh nggak ada console box, cuma ada laci penyimpanan terbuka. Tapi jadi banyak laci penyimpanan. Kalau ini tuh nggak banyak ya. Dia punya di atas dan di bawah yang nggak dalam-dalam banget.
Audio aftermarket karena di zamannya cuma ada radio kaset sama CD doang. Pengatur arah semburan cukup lengkap, sampai rear defogger, front defogger ada. Ini kecepatan semburan dan ada dingin, ada panas. Cuman panas ya nggak tahu ya masih berfungsi apa enggak. Banyak orang bilang panas itu nggak ada gunanya, tapi sebenarnya kalau lo lagi hujan-hujanan, lo setel panas, enak sih mobil lo tuh jadi hangat dalamnya. Ini di sini tuh ada laci penyimpanan yang bisa ditutup kayak gini ya, warna silver. Kalau yang IDSI warna ini wood panel. Di sini ada ashtray, asbak yang biasa dijadiin tempat uang receh. Dan di sini sebenarnya cup holder nih. Nah, bisa lo tarik. Jadi ada 2 tempat buat cup holder, cuman kalau nggak ada minuman lo bisa tutup. Dan ini dalam banget. Handphone 5 inci, 6 inci masuklah ke dalam. Buat di door trimnya juga nggak ada ini ya, nggak ada tempat minum ya, cuman buat laci doang. Ada speaker. Joknya ini alhamdulillah nih, gue senang banget dapet mobil-mobil yang masih standaran gini. Sebelumnya gue beli ini kemarin sore, datang bungkusan guys, dibungkus gitu loh, kayak orang-orang yang takut rusak yang orinya. Cuman langsung gue buka, gue bongkar, gue pasang yang bludrunya. Sebab kalau yang bludru ini gue sukanya dia itu bisa nyimpen wangi. Jadi kalau lo naruh minyak wangi, lo semprotin, wanginya akan bertahan lama. Ya, semuanya hard plastik ya, nggak ada yang soft di sini kecuali ini bahannya bludru, sama di sini juga nggak ada yang soft. Kuncinya masih di sini dan dia juga bisa diatur nih ketinggian dari seat belt lo. SRS airbagnya double. Ini sudah IPS, sudah ABS. Tenaga mobil ini lumayan lah, kayaknya ngebut enak juga. Kemarin gua cek di jalan kosong ya. Nah, ini juga bedanya sama yang IDSI nih bro. Ini yang paling beda sih, yang ngebuat orang tuh lebih suka IDSI. Nah, kalau IDSI itu persis banget kayak Jazz lah. Jadi joknya bisa lo lipat ke atas, lo tidurin ke bawah, lo bisa buat rata lantai. Tapi di sini nggak bisa. Cuma di sini lo dapat laci penyimpanan yang sebenarnya juga nggak berfungsi apa-apa sih. Lo mau naruh apa di sini? Kecil juga. Nggak ada door pocket, nggak ada cup holder. Cup holdernya di sini 2 tengah. Di sini juga ada asbak ya, yang zaman sekarang pasti udah nggak dipakai sama yang punya mobil. Kalau mau ngekok silahkan keluar. Untuk tinggi badan gue 176 di depan, tadi gue mengemudi ya. Di belakang ya nggak sempit-sempit banget lah ya, masih sedang lah. Dan joknya juga rebahan banget, nggak kayak LCGC guys. Gue kan pernah pakai LCGC ya gue nyaman aja sebenarnya pas duduk di depan, tapi pas gue duduk di belakang asli nyiksa banget, dan itu nggak nyaman banget karena tempat duduknya itu pertama nggak empuk, kedua nyendernya tuh nggak asik. Ini juga dia punya armrest yang empuk, tebel, tapi nggak ada aksesoris apapun, nggak ada cup holdernya juga. Dan dia nggak bisa ngakses ke belakang ya, nggak kayak tipe sebelumnya. Di bagian belakang dia punya speaker, ada lampu stop, dan lampu dalam kabin cuma 1 di tengah. Ini semua lapis bludru semua, cukup bagus. Kita lihat ke bagasi ya, belakang ya. Oh iya guys, sebelum kita ke belakang, kita lihat intip mesinnya dulu deh sebentar ya. Ya, kap sudah dicat dan dikasih peredam. Mesin VTEC ya. Ada modul ABS. Ini tutup botol kecapnya ngangkut ke sini. Matic ya, Matic CVT. Dia sudah lengkap rear and front defogger. Nah, ini ada sen di belakang, di fendernya. Kita lihat ke belakang ya. Oh iya, buat ngebuka bagasi ya kayak LCGC lah guys, nggak ada tuasnya, ngebukanya dari sini. Itu dia, ini Jazz banget. Model ngebukanya tuh cungkil ya. Di belakangnya ya pendek ya, nggak kayak sedan kayak Camry, Civic, Accord itu kan agak panjang, atau Soluna juga. Logo City dan VTEC. Di atasnya VTEC kan iVTEC ya. Mungkin kayak VVTi, terus ada dual VVTi. Nah, ini juga beda nih. Kalau yang generasi IDSI di sininya nggak ada lampu, jadi cuman cat aja. Lampunya di sini numpuk semua. Tapi kalau di sini lampu stop, lampu sen, lampu mundurnya di sini. Jadi bisa, dia nggak ada tuas pembuka, jadi ngebukanya masih manual pakai kunci. Dan dia ada ujung mufflernya kayak gini ya.
Sementara yang biasa tuh nggak ada. Ini ada rear defogger. Kita lihat di belakang ya. Nah ini dia. Ini dasarnya nggak ada nih, dasar karpetnya nggak ada. Tuh. Ban ini full size di bawah. Jadi kemarin hasil bongkaran dia punya sarung gue taruh sini dulu aja. Coba ntar gue bosen gue jual kan, bisa orang yang beli bisa pakai buat ditutup. Tuas tangki bensin di sebelah kiri. Kayaknya udah itu aja kali overall ya. Jadi kalau dilihat bodinya, ini desain yang menurut gue sih cukup aneh ya. Tapi memang kayaknya karakteristik mobil di 2005-2004 tuh kayak gini. Karena si Vios juga bentuknya rada mirip, agak kembung. Dan Baleno itu lebih mirip. Karena kenapa Baleno juga berbagi muka bersama si Aerio. Jadi ya kayak dia lah. Kalau Jazz berbagi muka sama City, kalau Aerio berbagi muka sama Baleno. Terus buat di 2020 nih mobil masih worth buat dipakai apa enggak ya, semua balik lagi ke lo ya, budget lo. Kemudian selera lo dan lain-lain. Ini gue rencana beliin buat istri, soalnya kan anak gue selama pandemi ini homeschooling. Tapi tahun depan udah masuk normal nih bulan Desember. Ya buat dia pakai sekolah lah, antar jemput anak. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa yang baru nonton videonya boleh dikasih like dan di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.